Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah. Salatan wa salaman ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana dengan nikmat yang telah diberikan kepada kita sehingga kita masih dapat melaksanakan aktivitas-aktivitas kita seharian. Salam dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya hormati Ibu dosen pengampu mata kuliah Administrasi Pembangunan, yakni Ibu Yulia Hano Selina SAP MAP. Selanjutnya kepada teman-teman, kepada para teman-teman sejauh seperjuangan, saya hormati. Baiklah, tugas ini saya buat demi memenuhi kebutuhan tugas pada mata kuliah Administrasi Pembangunan, yakni mengenai langkah-langkah yang diperlukan dalam sistem administrasi yang andal. Baiklah, di dalam langkah-langkah yang diperlukan dalam sistem administrasi yang andal, terdapat yang pertama langkah-langkah administrasi pembangunan. Langkah-langkah tersebut merupakan menyusun rencana dan program kerja departemen atau suatu instansi administrasi pembangunan yang merupakan persiapan bimbingan teknis tentang pelaksanaan berlangsungnya suatu proses program pembangunan, memfasilitasi pengadaan barang dan jasa, pemantauan atau controlling, evaluasi dan pelaporan hasil pembangunan. Seterusnya pengumpulan bahan dan studi hukum dan peraturan yang terkait dengan bidang kegiatan masing-masing. Selanjutnya, di dalam langkah-langkah dalam administrasi pembangunan terdapat beberapa poin-poinnya, yakni pertama, persiapan bimbingan teknis. Persiapan ini merupakan pelaksanaan program pembangunan, memfasilitasi pengadaan barang dan jasa, pemantauan, evaluasi, pelaporan hasil. Selanjutnya, pengumpulan bahan dan studi hukum dan peraturan yang terkait dengan bidang kegiatan masing-masing merupakan prosedur pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian atau dalam memantau melihat keadaan suatu pembangunan. Menggunakan dengan studi kepustakaan, yakni pengumpulan data dengan jalan membaca peraturan, dokumen-dokumen resmi, maupun literatur yang erat kegiatannya dengan permasalahan yang dibahas atau dalam pembangunan. Selanjutnya ada penentuan kebijakan perencanaan teknis operasional, koordinasi persiapan program pembangunan, bantuan dalam pengadaan barang dan jasa, controlling atau pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pembangunan, misalnya di pembangunan daerah. Selanjutnya, implementasi kebijakan merumuskan koordinasi teknis persiapan program pembangunan, memfasilitasi pengadaan barang dan jasa, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pembangunan. Selanjutnya, implementasi bimbingan administrasi tentang koordinasi teknis persiapan program pembangunan. Selanjutnya,
persiapan bahan untuk pemantauan evaluasi dan pelaporan pertemuan eh, eksekusi anggaran atau pendanaan dan implementasi pengembangan oleh organisasi perangkat keras regional, yakni organisasi seperti organisasi pemerintahan, pemerintah pusat, organisasi pemerintah pusat, dan sampai organisasi pemerintah daerah. Selanjutnya ada coach, yakni kepemimpinan dan mengarahkan bawahan ke tugas atau mengarahkan bawahan kepada hak-hak atau fungsi-fungsi suatu karyawan, yakni membagi karyawan di dalam yang sesuai membagi tugas karyawan yang sesuai dengan uh, skill atau kemampuan. Di dalam coaching ini pemimpin didorong agar dapat mengembangkan para anak buahnya atau para pekerja. Terus coaching gaya kepemimpinan masa depan ini berfokus pada pengembangan anak buah dan memperlakukan mereka layaknya sebagai manusia, yakni pemimpin juga memperhatikan bagaimana sesungguhnya anak buah itu dengan dipenuhi hak-haknya. Selanjutnya, dan menilai bawahan sebagai pribadi yang memiliki potensi besar eh, untuk dapat berkembang dan mencapai hasil terbaik. Selanjutnya ada persiapan proposal dan pertimbangan atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang harus diambil dalam bidang pekerjaan. Tentunya di dalam satu pembangunan pasti satu kegiatan pembangunan pasti adanya yang namanya proposal tentang pembangunan atau kegiatan tersebut. Selanjutnya ada pengantar layanan administrasi dan bagian dokumentasi. Dalam administrasi, dokumen merupakan sesuatu yang penting demi kelancaran kegiatan. Untuk itu dokumen harus disimpan dengan baik dan disusun secara sistematis agar lebih mudah ditemukan. Salah satu aktivitas penting dalam penataan dokumen di kantor adalah kegiatan dokumentasi. Selanjutnya ada penyelesaian resmi lainnya yang ditetapkan oleh otoritas sesuatu instansi. Mungkin itulah beberapa langkah-langkah di dalam administrasi pembangunan. Sekian, mohon maaf atas segala kesalahan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.